Ada banyak sekali metode perkalian di dunia ini. Kali ini saya akan mengenalkan metode perkalian yang cukup kuno yang disebut sebagai Russian Peasant Multiplication. Russian Peasant Multiplication, sesuai namanya, udah kelihatan ini pasti dari Rusia. Sebenarnya metode ini adalah modifikasi dari Egyptian Multiplication. Ya berarti metode perkalian dari Mesir ya. Lalu apa bedanya dengan metode perkalian yang setidaknya diajarkan di sekolah-sekolah umum di Indonesia? Saya jelaskan pakai contoh aja. Misalkan kita pengen nyari nilai dari 34 dikali 17. Berdasar metode yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu, kita bisa dapat 34 kali 17 adalah 578. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode Russian Peasant Multiplication. Metodenya simpel. Yang sebelah kiri dibagi 2, yang sebelah kanan kita kali 2. Nah, yang untuk pembagian, kita abaikan sisanya. 34 dibagi 2 aja 17. 17 bilangan ganjil, dibagi 2 nggak habis. Tapi kita abaikan sisanya, jadi 17 bagi 2 adalah 8. 8 bagi 2 jadi 4, 4 bagi 2 jadi 2, 2 bagi 2 jadi 1. Yang sebelah kanan, kita kali 2 sebanyak pembagian yang kita lakukan tadi. Step selanjutnya, hasil pembagian yang genap nggak kita gunakan. Lalu, kita jumlahkan hasil perkalian yang tersisa. Maka kita akan peroleh hasil 578. Ya, ini menghasilkan jawaban yang sama dengan metode perkalian yang biasa kita lakukan. Contoh sekali lagi, misal kita pengen nyari nilai dari 46 dikali 18. Menurut metode standar yang kita biasa pelajari, kita akan peroleh hasil 828. Dengan metode Russian Peasant Multiplication, maka kita akan peroleh hasil yang sama ya di sini. Kita bagi 2 terus sampai 1. Kita akan dapat 23, 11, 5, 21. Yang sebelah kanan kita kali 2 sebanyak pembagian yang kita lakukan. 36, 72, 144, 288, dan 576. Sekali lagi, hasil pembagian yang menghasilkan bilangan genap, barisnya kita coret. Lalu kita jumlahkan hasil perkalian yang tersisa. Kita akan peroleh hasil 828. Jadi itulah metode perkalian yang disebut sebagai Russian Peasant Multiplication. Di Rusia sendiri, menurut referensi yang saya baca, metode ini juga sudah tidak familiar digunakan. Hanya ada sebagian kecil sekolah-sekolah yang masih mengajarkan metode ini untuk perkalian sehari-hari. Mungkin karena memang sudah tidak efektif ya. Nah, tadi di awal kita cerita bahwa Russian Peasant Multiplication ini berasal dari modifikasi metode perkalian dari Mesir, Egyptian Multiplication. Nah, Egyptian Multiplication punya cara kerja seperti apa? Misalkan kita ambil contoh kita yang pertama tadi, kita punya 34 dikali 17. Nah, yang dilakukan pada metode Egyptian Multiplication adalah kita start dari 1 dikali 17 dulu. 1 ini ingin kita bawa ke 34 dengan cara kita kalikan 2 terus-menerus. Kita peroleh 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, 64 sudah lebih dari 34, jadi 64 nggak kita pakai. Nah, yang sebelah kanan yang 17, sama seperti metode sebelumnya tadi, itu kita kali 2 terus sebanyak baris yang kita peroleh di sebelah kiri. Nah, lalu, 34 kan bisa diperoleh dari penjumlahan 2 dan 32. Maka baris lainnya selain 2 dan 32 kita coret. Lalu kita jumlahkan bilangan sebelah kanan yang tersisa, kita akan peroleh 578. Nah, ini yang kita sebut sebagai Egyptian Multiplication. Atau kan disebut sebagai Ancient Egyptian Multiplication. Nah, ada yang menarik di sini. Kalau bilangan di sebelah kiri kita berikan label 0 bagi yang dicoret dan 1 bagi yang tidak dicoret, lalu kita baca dari bawah ke atas, maka 34 itu dapat kita nyatakan sebagai 1000010. Nah, ini adalah bilangan biner. Egyptian Peasant Multiplication adalah metode perkalian yang sudah ditemukan dari ratusan tahun yang lalu, yang sebenarnya adalah cikal bakal dari bilangan biner. Mungkin bilangan biner bakal saya bahas di video lain. Dua buah metode ini, Russian Peasant Multiplication dan Egyptian Multiplication, walaupun sudah usang dan tidak efektif lagi, bagi saya dua metode ini telah masuk ke dalam catatan sejarah dan berperan penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Ya, seperti yang kita tahu, bilangan biner adalah salah satu landasan dasar berkembangnya teknologi komputer. Dan bilangan biner sebenarnya berasal dari proses perkalian dari Egyptian Multiplication. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah referensi kita terkait perkembangan ilmu matematika di dunia. Makasih yang udah like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Silahkan share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komen. Dan kalau mau belajar matematika lebih lanjut, bisa hubungi kontak di kolom deskripsi.